Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Salman dari Universitas Tanjung Pura, jurusan akuntansi dengan NIM B1031 2011061. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang valuta asing. Cangkupan materi yang harus kita pelajari dalam valuta asing sebagai berikut. Yang pertama, definisi valuta asing dan contohnya. Kedua, kotasi langsung dan kotasi tidak langsung. Ketiga, kotasi Amerika dan Eropa. Keempat, penentuan nilai tukar. Kelima, apresiasi dan depresiasi. Keenam, spread nilai tukar. Ketujuh, investasi dalam valuta asing. Pengertian foreign exchange atau yang biasa kita kenal dengan valuta asing adalah sebuah mata uang yang diakui, digunakan, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan secara internasional. Misalnya, ada seorang turis Amerika Serikat yang pergi ke Indonesia. Lalu, untuk berwisata di Indonesia, maka dia dapat menukar dolar Amerika Serikat menjadi rupiah. Kedua, kotasi langsung dan tidak langsung. Kotasi langsung adalah penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing atau domestic carry per foreign carry atau BC per FC. Sedangkan kotasi tidak langsung jika mata uang domestik dinyatakan dalam mata uang asing atau domestic carry per foreign carry atau FC per DC. Di sini ada contoh soalnya. Jika 1 dolar Singapura dihargai di Indonesia 10,5 rupiah, gunakanlah kotasi langsung untuk menyatakan valuta asing itu. Di sini kotasi langsungnya 10,5 rupiah per Singapura dolar atau DF per FC. Sedangkan kotasi tidak langsungnya dolar Singapura 1 dibagi 10,5 menjadi 0,09 Singapura dolar per rupiah atau FC per DC. Berikutnya kotasi Amerika dan Eropa. Kotasi Amerika. Di dalam kotasi Amerika, semua mata uang lainnya dinyatakan harganya dalam dolar Amerika Serikat per mata itu atau US dollar per FC. Sedangkan kotasi Eropa, di dalam kotasi Eropa, nilai 1 dolar Amerika Serikat akan dinyatakan dalam mata uang lainnya atau FC per US dollar. Di sini ada contohnya. Ada 1 dolar Amerika Serikat ekuivalen dengan 1,5 dolar Australia. Maka kotasinya menjadi kotasi Amerika US dollar 0,67 per Australia dollar yang diperoleh dari 1 dibagi 1,5. Sedangkan kotasi Eropa Australia dollar 1,5 per US dollar. Selanjutnya, penentuan nilai tukar. Dalam penentuan nilai tukar ini ada 3 aspek yang harus kita bahas. Yang pertama, hukum satu harga. Kedua, purchasing power parity. Ketiga, paritas suku bunga. Hukum satu harga menetapkan bahwa produk yang identik harus memiliki harga yang sama di semua negara saat harga dinyatakan dalam mata uang yang bersama. Contoh soal hukum satu harga, dalam perusahaan McDonald's, harga fried french per Juni 2019 di Australia 4,20 Australia dolar dan di Singapura adalah 4,80 Singapura dolar. Berapakah kurs dolar Australia di Singapura jika Singapura menggunakan kotasi langsung? Jawabannya adalah Australia dolar 4,20 sama dengan Singapura dolar 4,80. Maka kotasi langsung Singapura dolar per Australia dolar. Singapura dolarnya 4,80 dibagi Australia dolar 4,20 menjadi
Singapura dolar 1,143. Selanjutnya, purchasing power parity adalah sistem kunci dalam menjelaskan hubungan antara mata uang, di mana perubahan dalam perbedaan inflasi menyebabkan terjadinya perubahan dalam nilai tukar yang gunanya untuk menjaga harga barang di antara dua negara yang sama. Di sini persamaannya, rumus dari purchasing power parity adalah kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah PD per 1 ditambah PF. Contoh soal purchasing power parity. Pada masa pandemi COVID-19, tahun 2020, Amerika Serikat mengalami kenaikan, yaitu 14.147 jika berdasarkan hasil inflasi dari Indonesia, di mana sepanjang tahun ini sebesar 5%, sedangkan Amerika Serikat sebesar 3%. Berapakah kurs Amerika Serikat dalam bentuk rupiah pada tahun 2021 dengan menggunakan metode purchasing power parity? Di sini diketahui kurs dasarnya Rp14.147, sedangkan PF-nya 3% dan PD-nya 5%. Dijawablah menggunakan persamaan yang di atas. Kurs dasarnya 14.147 dikali 1 ditambah 5% per 1 ditambah 3% menjadi Rp14.175. Selanjutnya adalah paritas suku bunga. Adalah salah satu pendekatan dari teori paritas yang digunakan untuk menghitung kurs wajar dolar Amerika Serikat, di mana dalam paritas suku bunga menggunakan bunga bebas risiko, yaitu bunga SBI dalam negara Indonesia, sedangkan untuk Amerika Serikat menggunakan FED dan bukan tingkat inflasi. Di sini persamaan dari paritas suku bunga yaitu kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah RV domestik per 1 ditambah RV asing. Contoh soalnya di sini pada masa pandemi COVID-19, kurs euro negara Belanda terhadap rupiah kurang stabil, di mana nilai uangnya sebesar Rp17.145 pada awal 2020. Jika suku bunga bebas risiko di Belanda adalah 7% dan di Indonesia 5%, selama tahun 2020, berapakah kurs euro negara Belanda per awal tahun 2021? Diketahui kurs dasarnya di sini Rp17.145, RV domestiknya 5%, RV asingnya 7%. Dijawablah menggunakan persamaan rumus dari paritas suku bunga ini. Kurs dasarnya 17.145 dikali 1 ditambah 5% per 1 ditambah 7%. Diperolehlah hasil Rp16.824. Selanjutnya yaitu apresiasi dan depresiasi. Apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing yang terjadi karena kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing. Di sini persamaan rumus dari apresiasi, nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama per nilai tukar lama dikali dengan 100%. Sedangkan depresiasi adalah keadaan ketika nilai mata uang dalam negara menurun terhadap valuta asing dengan tidak sengaja, yang artinya kejadiannya terjadi di valuta asing. Persamaan dari depresiasi ini, rumusnya adalah 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama dibagi 1 per nilai tukar lama dikali dengan 100%.
Selanjutnya, di sini ada contoh soal dari apresiasi dan depresiasi. Nilai tukar kurs dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami penguatan dari Rp2.500 US dollar menjadi Rp10.000 US dollar. Berapakah persentase apresiasi US dollar terhadap rupiah selama periode tersebut? Dan tentukanlah besar depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Diketahui di sini nilai tukar lamanya 2.500 dan nilai tukar barunya Rp10.000. Masukkan persamaannya, yaitu Rp10.000 dikurang 2.500 dibagi 2.500 dikali 100%. Diperolehlah hasil 300 M. Dan untuk depresiasi masukkan juga persamaannya. 1/10.000 dikurang 1/2.500 dibagi 1/2.500 dikali 100%. Diperolehlah hasilnya min 75%. Selanjutnya, spread nilai tukar, selisih antara harga jual dan harga beli yang ditawarkan sebuah bank atau money changer adalah bagian keuntungan bank atau money changer karena jual beli valuta asing tidak mengenal komisi atau biaya transaksi. Selisih ini disebut spread, di mana persamaan rumus spread ini harga jual dikurang harga beli dibagi harga jual ditambah harga beli dibagi 2 dikali 100%. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah bank dolar Amerika Serikat US dollar pada harga Rp130 dan membelinya pada harga Rp120. Hitunglah spread US dollarnya. Diketahui harga jualnya 130 dan harga belinya 120. Masukkanlah persamaan rumusnya menjadi 130 dikurang 120 dibagi 130 ditambah 120 dibagi 2 dikali 100% menjadi 8%. Selanjutnya, investasi dalam valuta asing. Investasi ternyata dapat dilakukan dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, yang tersedia di depan mata kita, yaitu deposito dan reksadana pendapatan tetap dalam US dollar, di mana untuk investasi dalam valuta asing ini untuk menghitung sebuah return bersih dalam valuta asing dirumuskan sebagai berikut. R-net 1 ditambah RV dikali 1 ditambah apresiasi atau depresiasi dikurang 1. Di sini ada contoh soalnya. Budi menanamkan aset hartanya dalam bentuk deposito US dollar sebesar Rp10.000 dengan nilai bunga 4%. Pada saat Budi membuka deposito, dolar Amerika Serikat adalah Rp10.000 US dollar. Setelah setahun kemudian, Budi hendak mencairkan depositonya pada kurs Rp11.000 US dollar. Hitunglah return bersih Budi yang diperolehnya jika bunga depositonya dikenakan pajak sebesar 20%. Jawabannya, bunga deposito dalam US dollar 1 dikurang 20% dikali 4%. Apresiasi US dollarnya menjadi 10%. Return bersih dalam rupiah 1 ditambah RV dikali 1 ditambah apresiasi atau depresiasi dikurang 1 menjadi 1 ditambah Rp3,2
Maaf, 1 ditambah 3,2% dikali 1 ditambah 10% dikurang 1 menjadi 13,52%. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. See you.